Yang terhormat, saudaraku semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita kali ini masih seputar pernyataan Kumailah Hakimah yang kontroversial itu. Pertama-tama saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa diskusi ini tidak membahas soal Kumailah Hakimah secara personal, namun dibatasi pada pernyataannya yang kontroversial saja, bahwa kemudian akan berdampak hukum Islam pada yang bersangkutan. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sebagaimana telah kita saksikan bersama bahwa banyak pernyataannya yang telah ditayangkan baik melalui media sosial miliknya maupun melalui podcast pihak tertentu. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan yang bersangkutan tersebut dalam perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar? Makar dalam Islam adalah tipu daya yang dilakukan untuk menghancurkan kebenaran. Makar bisa dilakukan oleh orang-orang kafir atau kelompok tertentu. Dalam bahasa Arab, kata makar berasal dari kata makarun yang berarti tipu daya. Makar juga bisa diartikan sebagai usaha menyembunyikan sesuatu dari kebenarannya. Dalam konteks bernegara, makar adalah tindakan melawan pemerintahan yang sah. Contoh makar dalam Islam adalah menyebarkan isu-isu, menebar fitnah, menciptakan kekacauan, merancang untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Menurut Hidayat Banjar, seorang pemerhati masalah sosial, budaya dan agama, dalam tulisannya di analisadaily.com berjudul Makar dalam Perspektif Islam, menyebutkan perbuatan makar dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didahului dengan konspirasi politik, mufakat jahat, dan intrik untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat tentang makar, diantaranya yaitu Surat Ali Imran ayat 54, Surat Al-An'am ayat 123, Surat Al-A'raf ayat 99 dan ayat 123, Surat Al-Anfal ayat 30, Surat Yunus ayat 21, Surat Yusuf ayat 31 dan ayat 102, Surat Ar-Ra'd ayat 33 dan ayat 42, Surat Ibrahim ayat 46, Surat An-Nahl ayat 45 dan ayat 127, Surat An-Naml ayat 50, ayat 51 dan ayat 70, Surat As-Saba ayat 33, Surat Fatir ayat 10 dan ayat 43, dan Surat Nuh ayat 22. Ayat-ayat tersebut semuanya mengandung pengertian bahwa makar adalah suatu perbuatan atau usaha untuk menentang atau membunuh seseorang yang tidak disenangi atau dianggap musuh atau saingan, baik dalam hal agama maupun keduniawian, dengan cara tipu daya, tipu muslihat, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan agama Islam. Secara deskriptif naratif, makar disebutkan dalam kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad, dimulai dari kisah Nabi Adam, Hud, Luz, Musa, dan yang lainnya. Semua kajian tentang makar terakumulasi pada satu kisah yang sempurna, yakni Surat Yusuf, surat ke-12. Isu sentral dari kisah-kisah tersebut adalah pergulatan antara yang hak dan yang batil, disimbolkan pertama kali oleh Nabi Adam versus iblis. Kelanjutannya adalah nabi-nabi setelahnya dan manusia beriman versus setan baik yang berada di luar kesadaran dunia material, yakni setan dari kelompok jin dan manusia, atau yang berada dalam kesadaran manusia, hawa nafsu, dan pemikiran jahat. Inilah yang disinyalir dalam surat Al-An'am ayat ke-112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan, setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am 112. Dalam ayat lain disebutkan bahwa menjadi sunatullah, keberadaan makar itu akan terjadi pada setiap generasi orang beriman, termasuk generasi milenial saat ini, seperti yang kita saksikan belakangan ini. Dan itu belum seberapa. Yang terberat tatkala menjelang datangnya kiamat. Ada yang lebih dahsyat dan besar, yakni munculnya Dajjal serta Yajuj wa Majuj. Hanya orang yang berlindung kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang dapat selamat dari bencana tersebut, karena semua makar mereka berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah pernyataan Kumailah Hakimah tersebut termasuk dalam kriteria makar sebagaimana dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Di ruang ini
Silahkan teman-teman berdiskusi menyampaikan pandangannya atau tuangkan pikiran tersebut di channel YouTube masing-masing. Ingat bahwa makar Allah melampaui jauh dari makar yang mereka rencanakan. Tak perlu gelisah, bentengi diri dengan keikhlasan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan selamat. Demikian sebagai pengantar diskusi. Semoga bermanfaat. Allahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.